Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai perspektif global dari visi, politik, sosiologi, dan antropologi. Penasaran bagaimana pembahasannya? Yuk, simak videonya sampai akhir. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Hubungan dengan negara lain, khususnya negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, yang kita sebut hubungan regional. Dengan negara-negara lain, pada umumnya kita sebut hubungan antara negara atau antar bangsa atau hubungan internasional. Dan akhirnya dengan semua negara di dunia yang kita sebut hubungan global. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Berikut hal-hal yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kedudukan di bidang politik, terutama politik luar negeri, yaitu yang pertama, keberhasilan konferensi Asia Afrika. Yang kedua, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya. Yang ketiga, kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Menurut Frank H. Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang disebut lingkungan sosial. Sosiologi yang oleh Horton dan Hundi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia, harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya mengembangkan metode-metode operasional alternatif pemecahan masalah-masalah. Tuntutan itu merupakan peluang bagi bidang ilmu sosial yang disebut sosiologi untuk meningkatkan nilai tambah pengabdiannya. Interaksi sosial yang langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang makin intensif serta makin meluas, membawa perubahan sosial dan kemajuan sosial yang berdampak luas seperti beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dan pengenalan teknologi terbagi menjadi dua, material dan non-material. Yang kedua, jenis permainan, jenis olahraga, dan jenis kesenian. Yang ketiga, pertandingan olahraga, kunjungan dan pertukaran pemuda pelajar. Antropologi, khususnya antropologi budaya yang oleh Koetjaraningrat dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan
oleh E.A. Hobel didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Kenyataannya, negara-negara di dunia termasuk di dalamnya Indonesia secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia. Kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar-pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional, berbagai pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam suasana yang demikian, manusia yang menjadi dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa dan dibawakannya bercampur baur. Dalam kondisi yang demikian, disadari atau tidak terjadinya persilangan atau unsur-unsur kebudayaan. Thanks for watching.